Sungguh sangat keterlaluan. Seolah-olah Allah itu diminta ketika hanya dalam keadaan susah saja. Seolah-olah anjuran untuk berdoa itu ketika dalam keadaan genting saja. Tapi ketika ia berada dalam keadaan enak, nyaman, ia tidak berdoa. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Auf. Ubtulina bisarra falam nasbir wa butulina bidarra fasawarna. Dia mengatakan ketika kami diberikan kesenangan-kesenangan, kami hampir-hampir tidak mampu untuk bisa bersabar. Wa butulina bidarra fasawarna. Tetapi jika ada kesulitan, jika ada keburukan, jika ada bahaya, luar biasa, kami akan terus berdoa kepada Allah sebagaimana dikatakan Allah, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Berdoa dalam keadaan berbaring, berdoa dalam keadaan duduk, berdiri, semua berdoa. Ya begitu takut. Terkhusus saudara kepada kita semua yang kemarin dilanda gempa di Sulawesi Tengah ini. Kita semua begitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa gempa. Padahal sesungguhnya yang membuktikan keimanan kita yang benar dan jujur, jemaah sekalian, bukan ketika kita sulit, tapi ketika kita senang, ketika kita berada dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalau saya bertanya, mana yang lebih baik? Orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersyukur? Maka jawabannya orang kaya yang bersyukur. Karena dengan kesyukurannya ia mampu menahan dirinya untuk tidak sombong. Karena sifat kesombongan itu akan muncul ketika seseorang memiliki kelebihan. Kelebihan apapun itu. Sekalipun kelebihan itu positif, baik, kaya, pintar, jabatan tinggi, perawakan wajah, Masya Allah. Jadi poin pertama yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang berkah ini, bahwa berdoa dalam keadaan nyaman itu sangat dituntut kepada kita. Sedangkan meninggalkan berdoa ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan lapang, itu terlarang. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, surat Yunus ayat ayat 12. Dan saya ingin berharap semoga pemirsa semua dapat membaca ayat ini berkali-kali ketika ia lupa untuk berdoa kepada Allah dalam segala kondisinya. Catat baik-baik bahwa kalau kita selalu apalagi sekarang lebaran akan dekat, kita mau PNS atau bukan mengharap untuk diberikan THR. Apakah kita tidak berharap akan diberikan kenikmatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu poin pertama ini yang menunjukkan akan pentingnya kita untuk melakukan servis ibadah, khususnya doa-doa kita ini jangan sampai diabaikan. Surat yang sama silakan dibaca dalam surat Al-Isra ayat 67, surat Luqman ayat 32, Az-Zumar ayat 8 dan 49, dan surat Al-Fussilat
ayat 51. Ya. Kebalikannya, ya, hadiran dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para nabi, ya. Dari apa yang kita sebutkan tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, ya, para nabi itu selalu bersegera. Ya, ini catat, selalu bersegera. Dalam apa? Dalam kebaikan. Yad'unana raghaban wa rahaban. Selalu berdoa kepada, ya, kami Allah. Raghaban, ya, wa rahaban, karena cinta dan karena takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka selalu, ya, khusyuk, ya, dalam ibadahnya. Ya. Kita bukan nabi, benar, tapi kita adalah umatnya yang dituntut untuk meniru mereka. Ya. Apalagi berdoa. Ya. Doa ini, ya, kita ulangi bahwa, ya, menunjukkan akan, ya, keistimewaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ya. Meminta kepada Allah akan memuliakan diri seseorang. Meminta kepada makhluk akan menghinakan seseorang. Ya. Menghinakan diri di hadapan Allah, ya, akan memuliakan, ya, pribadi seseorang. Ya. Menghinakan diri di hadapan makhluk akan semakin diinjak-injak, ya, oleh makhluk itu. Ya, ini menjadi perbedaan yang penting untuk kita selalu lakukan. Doa itu artinya mengemis. Ya. Kalau saya mengemis kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan menilai saya, percuma, ya, mobil Lamborghini 5 di depan rumah. Ya. Ya, tapi mengemis. Ya. Ya. Mengapa kita dinilai hina? Karena kita meminta kepada sesama makhluk. Ya. Tapi ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan setiap saat, bahkan, ya, dalam keadaan senang, ia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan secara otomatis ia telah meniru salah satu sifat, ya, yang dilakukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, pentingnya untuk kita melakukan servis karena ada larangan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermalas-malasan ketika berdoa. Ya, tadi, ya, meninggalkan doa sama sekali ketika senang. Ya, ini, ya, kadang-kadang, ya, orang bilang, ya, malu-malu doko, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan setiap saat, ya. Karena itu, ya, poin kedua ialah larangan, ya, bagi kita untuk bermalas-malasan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih parah lagi, ya, pemirsa, di bulan Ramadan, ya, hampir setiap detik dari waktu yang kita berada di dalam saat ini terdapat keutamaan dalam berdoa. Ya, doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, doa Mas Gono, doa Ibu Muna Happy, ya, doa semua pemirsa yang ada di rumah. Ini, ya, jangan sampai dilewatkan. Dan saya yakin, ya, Bapak Ibu, ya, memanfaatkan itu dengan baik. Ya. Tapi jika tidak, maka kita perlu untuk menangis. Ya, jika tidak bisa menangis, ambil itu bawang, taruh di mata, ya, supaya kita menangis. Ya, karena memang dianjurkan untuk pura-pura menangis ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita tidak bisa menangis, maka tangisilah diri kita yang tidak bisa menangis. Ya. Karena memang sesungguhnya
orang yang tidak berdoa kepada Allah itu ya dicap sebagai orang yang ya miskin dan lemah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya mengatakan, Rasulullah berkata, a'jazun nasi man ajaza minad du'a. Manusia yang paling lemah ialah manusia yang tidak berdoa atau malas-malasan berdoa. Ya. Jadi yang lemah itu bukan yang kurus kerempeng, ya. Bukan yang cuma makan mie tiap hari, ya. Atau cuma ya hanya bisa minum air putih, ya. Atau tidak punya apa-apa. Bukan itu yang lemah. Orang yang lemah adalah orang yang tidak pernah berdoa. Ya. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba perhatikan. Padahal ya, berdoa itu menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Ya. Tapi ketika kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, kita lemah. Ya. Ya. Kenapa kita lemah? Kita tidak tahu memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa abkhaluhum minal bukhli bisalam. Ya. Dan orang yang paling ya kikir man bakhila ya bisalam, yang kikir mengucapkan salam. Ya. Dan ini perlu untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nabi mengatakan, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya. Kita perbaiki cara kita hidup, bersosial, bermasyarakat. Ya. Ketemu siapapun di jalan, salam. Ya. Bagi laki-laki jangan cuma cewek-cewek. Ya. Salam. Ya. Jadi dua ya, hal yang disebutkan oleh Wasallam ya, pada poin ini ialah orang yang paling lemah ialah orang yang tidak mau berdoa atau bermalas-malasan berdoa, dan orang yang paling kikir ya, atau di antara orang yang paling kikir ialah orang yang tidak mau ucapkan salam. Ya, termasuk dalam hal kikir ialah orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi juga kikir. Ya, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalla alaihi. Ya, orang kikir itu orang yang ketika nama Nabi Muhammad diucapkan dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam lafaz lain, abkhalu min anna abkhalun nasi man bakhila bis salam wa ajazun nasi man ajaza min ad-du'a. Ya, manusia yang paling kikir ialah yang kikir dari salam, manusia yang paling lemah yang lemah dari berdoa. Ya. Dua poin ini ya, jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sebutkan untuk kesempatan ya sore hari ini. Barangkali ya Bapak Ibu yang menyaksikan acara live ini memiliki pertanyaan, silakan ya ditulis di kolom komentar agar kita bisa langsung menjawab ya jika ada ya pertanyaan berkaitan dengan yang kita sampaikan hari ini atau pembahasan yang lewat ya yang sudah kita bahas. Ya, saya perlu ingatkan bahwa pada acara kita ini sudah beberapa materi kita sampaikan. Yang pertama tentang manfaat ya zikir dan doa. Ya, kemudian keutamaan ya zikir dan doa. Ya. Kemudian keutamaan doa itu sendiri, kaidah-kaidah ini sudah kita ya sebutkan, silakan dilihat kembali ya. Jangan lupa kita ya berandil ya. Semoga ya, dan ada salah satu tips ya untuk kita semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini menggunakan ya media ya, seperti Facebook ini ya bisa saling ya, menguntungkan ya. Walaupun ini juga sebenarnya kita bisa lakukan ya. Kita saling suka ya. Saya suka status Bapak, Ibu ya. Dan sebaliknya begitu. Ya, saya share status Bapak Ibu begitu. Ya, karena ini kita bisa iklan secara otomatis. Ya, dan ini kita harus bijak ya dalam bermedia sosial. Ya. Karena apalagi Anda semua yang berjualan ya. Penting untuk diperhatikan ya.
dan ya, Bapak Ibu ya yang sekarang menyaksikan acara kami, jika memang ada pertanyaan silakan ditulis saja langsung agar kita bisa ya menjawabnya secara langsung juga. Ya, Mas Gowo, ya apa kabar? Ya, semoga sehat selalu. Ibu Muna happy, ya. Semoga juga sehat, ya. Dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini baik sekarang ataupun nanti mungkin, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ya untuk men-share, ya. Kenapa kita men-share? Karena ini bagian dari dakwah. Apa itu dakwah? Ialah iblagul khair, ya. Dakwah artinya menyampaikan ya dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya. Maka apapun yang lewat di status kita, ya jika itu baik, maka share. Maka ketika ada orang yang mengamalkan apa yang kita share, otomatis pahala mengalir ke kita tanpa kita tidak harus mengerjakannya. Ya contoh, ya satu contoh, ada orang yang mengajak untuk bersedekah. Ya. Ada ceramah sedekah. Kemudian ya ada orang yang mengamalkan, ya pendengarnya mengamalkan sedekah. Ya, Bapak ya pada hari tertentu tidak bersedekah, tapi men-share ya berita tentang sedekah. Ya, maka orang yang bersedekah karena sebab mendengarkan ceramah ini, ya Bapak juga akan dapat pahalanya yang sama bahkan lebih banyak. Ya, kalau ya orang yang bersedekah ini atau berita yang Bapak share, Bapak Ibu share itu dibaca oleh orang banyak. Ya, jika tidak ada ya, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru ya berasal dari kami dan dari waswas syaitan. Saran dan kritiknya ya silakan disampaikan ya dalam kolom komentar atau via japri atau inbox ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.